Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi annamu qalu innama bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah. Wa man ada fa ulaika hum finnar khalidun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat bagi kita semua. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan di dalam meningkatkan iman dan takwa, di dalam kita mendapatkan rizki yang halal serta barokah, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah, dan kelak kita akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan kelak kita akan dimasukkan ke surganya Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga umat yang mengikuti beliau hatta yaumul qiyamah. Mudah-mudahan Allah perkenankan kita untuk bisa bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa lagi. Kita bisa menuntut ilmu kembali. Dan ini adalah hak daripada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana talabul ilmi faridun ala kulli muslim. Ya. Kewajiban menuntut ilmu bagi seorang muslim itu hukumnya wajib. Sehingga jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua diberikan kesempatan. Waktu ada 24 jam. Namun berapa jam yang kita gunakan untuk menuntut ilmu? Jadi wajar sekali kalau kita masuk di dalam fitnahnya Allah Azza wa Jalla. Kita tergelincir dari ujiannya Allah Azza wa Jalla dan kita tidak pernah lulus. Ya. Tidak pernah najah gitu ya. Tidak pernah kita itu sampai kepada tingkat ketakwaan. Walaupun kita sering mendengar ya, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu setiap Jumu'ah antum mendengar itu. Dan kalau khatib mengumandangkan hal seperti itu, semangat kita luar biasa, membaranya luar biasa. Tetapi itu hanya berlaku biasanya pada saat sholat Jum'ah. Setelah itu, Masya Allah, naisa yansa, lupa lagi. Sehingga kita masuk lagi dalam kemaksiatan, masuk lagi dalam muamalah yang batil, masuk lagi dalam fitnah-fitnah dunia, jual beli transaksi yang sering kita lakukan setiap hari. Maka ada nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma istajara abdu minan nar sab'a marati fi yaumin illa qalatin nar ya rabbi inna abadaka fulana qad istajaraka minni fa'jirhu wa la yas'ulullahu abadun jannata fi yaumin sab'a maratin illa qalatil jannah ya rabbi inna abdaka fulana sa'ani fa'udkhilhu al-jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba memohon perlindungan dari api neraka sebanyak 7 kali di dalam sehari, kecuali neraka akan berkata, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, sesungguhnya hambamu si fulan telah memohon perlindungan kepadamu dariku, maka berilah perlindungan kepadanya. Summa, dan tidaklah seorang hamba memohon surga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
sebanyak 7 kali dalam sehari. Kecuali surga akan berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya hambamu si fulan telah memohon kepadamu dan minta dimasukkan ke dalam surga, maka masukkanlah dia ke dalam surga. Subhanallah. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, kadang kita sering mendengar nasihat-nasihat yang begitu indah, datangnya dari Al-Quran, datangnya dari Sunnah. Kita meyakini itu, ya, di dalam kalam kita, lisan kita, otak kita meyakini hal seperti itu. Kita lakukan dengan segenap hati. Kita ridho atas apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Seolah-olah kita ini orang yang paling mengerti tentang ilmu, paling sunnah, mengerjakan ibadah-ibadah sunnah paling getol, ya. Terlebih lagi kalau ilmunya sudah lebih sedikit, mudah untuk menghajar, ya, ataupun menghina amalan-amalan orang lain yang dikatakan kurang sunnah, tidak ini, tidak itu, ya. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang munafik, apalagi menjadi orang yang sombong, ya, sehingga kita akan kelak dimasukkan ke nerakanya Allah Azza wa Jalla. Maka teruslah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya besok kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi para jemaah yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan pembahasan kita, yakni jenis-jenis riba, ya. Kemarin kita telah membahas beberapa jenis. Ada berapa jenis, Pak? Ada 4 apa 2? Kalau 4 selesai, Pak. Ada 2, ya. Riba apa? Ada yang ingat? Riba nasi'ah. Summa wa riba qard, ya. Riba nasi'ah dan riba qard, ya. Ya, ana spill sedikit, ya. Riba nasi'ah itu adalah tambahan atas penundaan waktu pembayaran hutang, ya. Itu adalah nasi'ah. Beberapa kali kemarin kita sudah memberikan contoh-contohnya, ya. Kalau misalkan ada orang berhutang, awalnya tidak ada riba, pokoknya pinjam 100.000 kembali 100.000. Tapi karena ada penundaan pembayaran, ya, bisa jadi disebabkan karena kelalaiannya, karena banyak hal, sehingga dia menunda pembayaran hutang yang harusnya besok ataupun hari ini dibayarkan, namun dia meminta dispensasi, ya. Maka biasanya di antara kedua belah pihak memiliki kesepakatan yang baru. Ya sudah, kalau memang tidak bisa membayar hari ini, tolong ditambahkan, misalkan 1.000 rupiah. Maka 1.000 rupiah itu menjadi riba nasi'ah, ya. Maka itu adalah bagian dari maksiat, bagian dari dosa. Lalu riba qard, ya, ini berkaitan dengan riba nasi'ah. Kalau riba nasi'ah di awal itu tidak ada kesepakatan tambahan sedikit pun, ya, tapi karena atas kelalaian, atau yang bisa disebut dengan denda, ya, atau bisa disebut dengan kelalaian, ya, atau bisa disebut dengan pelajaran, apapun lah sebutannya, ataupun bunga, maka itu bagian dari riba. Nah, berbeda dengan qard, ya. Riba qard itu sejak awal sudah ditentukan nilai ribanya, ya. Banyak sekali antum kalau nerima brosur-brosur, ya, terkadang di jalanan, ya, brosur dari BMT ataupun BPR, ya, ataupun dari KPR, gitu, ya. Itu ketika ada nominal, misalkan 10 juta, angsurannya 1 juta sekian, maka kalau dikalikan 12, kadang 24, ataupun kelipatan tahun, maka itu pasti nilainya lebih daripada pinjaman yang kita terima. Maka ini jelas riba, karena kesepakatannya sudah ditentukan di awal. Maka ini masuk dalam riba qard, ya. Sebagaimana kaidah riba, kullu qardin ja'ra manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang yang membawa manfaat itu riba. Nah, begitu juga dengan manfaat yang tidak menggunakan nominal atau menggunakan manfaat lain. Contoh misalkan, ya, kamu saya pinjamkan uang 100.000, tolong saya antarkan ke Masjid Mujahidin untuk ngaji, misalnya. Nah, ini pun bagian dari riba, karena ada syaratnya. Syarat di mana saya akan memberikan hutang kalau antum memberikan manfaat kepada saya. Ini adalah bagian dari riba. Maka berhati-hatilah kita di sini. Jangan sembarangan dalam kita memberikan syarat, terlebih lagi dalam perkara hutang piutang, karena jatuhnya bisa menjadikan perbuatan maksiat, yaitu riba. Dan riba itu ngeri sekali.
ya. Sebagaimana Allah sampaikan, barang siapa dia melakukan riba kembali, maka dia akan dimasukkan ke nerakanya Allah Azza wa Jalla ila abadan, selama-lamanya. Bayangkan, selama-lamanya, dan tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Taib, yang berikutnya kita membahas riba fadl dan riba yad, ya, al-yad. Kalau tadi riba nasi'ah ataupun qard itu berkaitan dengan hutang piutang yang tidak disertai dengan transaksi ataupun jual beli. Nah, berbeda dengan fadl dan yad, ini disertai dengan transaksi ataupun jual beli. Kita mulai. Adalah riba yang diambil dari kelebihan pertukaran barang yang sejenis, ya, sebagaimana Al-Imam Muslim ataupun Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan min Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adz-dzahabu bidz-dzahabi wa fiddatu bil fiddati wa burru bil burri wasyairu bisyairi wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mislan bimislin sawa'an bisawa'i yada abyadin fa ija ikhtalafat hadhil asnafu fabi'u kaifa si'tum idza kana yada biyaidin. Jadi jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, summa gadum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam. Ukurannya harus sama dan harus dari tangan ke tangan, dilakukan dengan cara tunai ataupun kontan. Maka jika jenis-jenisnya tidak sama, maka juallah dengan sesuka hati. Jadi nggak perlu sama, ya, tidak perlu kontan juga. Kalau jenisnya berbeda. Lalu pertanyaannya, memang ada ya emas dengan emas jual beli, perak dengan perak jual beli, summa gandum dengan gandum jual beli, ataupun syair dengan syair jual beli. Ada yang tahu syair? Syair itu apa? Syair itu biji-bijian seperti kacang, ya, summa kedelai, ya, kedelai, atau biji-bijian tumbuh-tumbuhan, jagung, ya, termasuk beras, gitu ya. Summa, memang ada ya orang antara syair dengan syair ditukar ataupun diperjualbelikan. Begitu juga dengan garam dengan garam, ya. Maksud ada. Karena kita hanya membahas dari sisi terjemahan hadis, maka kita perjelas lagi dari sisi kiasnya. Ini yang paling penting. Contoh, kalau antum punya uang, ya, misalkan 200 juta rupiah, itu kira-kira tabungan, ya, itu kira-kira wajib zakat atau tidak? Kenapa wajib zakat? Kenapa wajib zakat? Karena memiliki uang 200 juta rupiah. Dihitung zakat apa? Zakat mal atau zakat emas. Berarti kiasnya nuqud wa fulus ataupun uang ke emas. Berarti bisa nggak terjadi uang ditukar dengan emas? Bisa nggak? Sering kita dapati seperti ini. Maka ternyata ada aturan mainnya. Kalau antum membeli emas, wajib apa tadi kata Rasulullah SAW? Yadan bi yadin, harus kontan. Kalau antum menjual emas tidak secara kontan, maka masuk bab di dalam riba. Ngeri kan? Terlebih lagi sekarang zamannya zaman marketplace. Ribet amat Ustaz. Saya tinggal lihat di marketplace, tinggal dicari seller yang menjual. Saya beli transfer, barang dikirim lewat kurir, selesai. Kenapa harus ya dan biadin? Maka balik lagi, ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslim.
Kalau kalian orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka nggak usah berpikir, la yatafakar, nggak perlu berpikir kenapa yang online haram, yang offline itu tidak haram. Tidak perlu. Bagaimana antum mau mengerjakan sholat? Maka syarat sholat itu adalah berwudu. Nah, kalau misalkan antum ketika mau sholat, ternyata antum buang gas, nggak sengaja nih buang gas, antum wudu lagi tidak? Kenapa? Padahal di tempat keluarnya gas itu tidak dibersihkan berjamaah. Rukun berwudu itu di tempat keluarnya gas tidak disentuh sama sekali. Kenapa kita kembali suci lagi? Nah itu yang layak tafakar, nggak perlu dipikir kan? Nah jadi bukti kecintaan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla, maka seperti itulah kita menanggapi daripada dalil. Tidak perlu kita mencari tahu. Lalu yang berikutnya, ini kita bahas emas. Ya, yang berikutnya, Ustadz, oke kalau gitu kita COD-an, bas, nggak apa-apa. Ya jus, boleh. Tapi sekarang aneh-aneh lagi. Emasnya itu tidak bisa dipegang berjemaah. Dia disegel, dia dilaminasi. Termasuk yadan biyadin atau tidak? Termasuk yadan biyadin atau tidak? Tidak. Berarti itu tidak tunai. Kita tidak bisa memegang ataupun meraba emas yang akan kita beli. Ada jaminan tidak emas itu asli? Ada tidak? Tidak ada. Jadi kalau di dalam jual beli itu ada namanya khiyar. Ya, khiyar ini banyak, tapi yang umum itu ada 3. Ada khiyar majelis, khiyar syarat, khiyar aib. Nah, khiyar syarat dan aib ini tidak kita bahas. Ya, kita akan membahas khiyar majelis. Sebelum kita menjual beli, maka Rasulullah SAW meminta kedua belah pihak untuk melakukan khiyar. Apa itu khiyar? Khiyar itu cek dan recheck. Judulnya khiyar majelis, berarti cek dan recheck di dalam majelis itu. Kalau kita bertransaksi, misalkan ini sebuah toko emas, maka silahkan dicek emasnya asli atau tidak, ya kan? Nah, diraba, dipegang, ya. Kadang kita itu mudah sekali dibodohi atau dibohongi oleh kaum-kaum kufar, orang-orang yang sering melakukan propaganda. Di zaman Rasulullah SAW itu belum ditemukan alat ngetes emas, nggak ada, ya kan? Semua berkat pengetesan itu dari karunia Allah, berdasarkan apa? Berdasarkan karunia yang diberikan kepada manusia. Ada orang yang ahli mengecek emas menggunakan matanya, menggunakan tangannya, menggunakan alat perabanya, ya kan? Bahkan maaf ya, ada juga yang disentuh dengan lidah karena terasa, ada yang asin, ada yang rasanya dingin. Itu orang itu memiliki karunianya sendiri. Dan sekarang ini karunia Allah Azza wa Jalla itu sudah tidak berlaku. Lebih percaya kepada alat, itu pun buatan manusia. Di mana ketakwaan kita kepada Allah? Dan bahkan saya menyampaikan hal seperti ini langsung dihujat habis-habisan. Ustaz, antum tuh nggak modern. Ana tanya, antum saat ini masih menggunakan mata antum? Masih lah. Lucu kan? Masih menggunakan mata antum, tapi antum menghinakan pemiliknya. Antum tidak mengakui pemiliknya yang agung. Antum membatasi kemampuan mata yang sudah dititipkan kepada Allah, kepada antum dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan mudahnya antum percaya dengan alat-alat buatan manusia yang kita tidak tahu prosesnya seperti apa. Tiba-tiba ada alat barcode saja dan menunjukkan ini asli, dan antum langsung percaya. Subhanallah, antum langsung percaya. Padahal antum itu memiliki rasa kecurigaan. Mata antum melihat kayaknya kurang asli nih. Diraba juga kayaknya aneh dengan emas yang begini. Tapi antum tidak memiliki rasa kecurigaan karena antum terlalu percaya kepada sebuah alat. Bayangkan kalau kepercayaan antum tingkatannya itu tinggi sekali, masuk dalam ranah apa? Ranah syirik, Pak.
Saya ingin mengajak para jamaah itu berpikir, Allah itu sudah karuniakan kita begitu banyak alat indera, dan itu begitu sempurna, dan hatta hari ini itu kita menikmati itu semua. Walaupun terkadang ada yang penyakit minus ya, ada yang penyakit plus, tetap kita masih bisa melihat dengan alat perasa kita, peraba kita, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita lebih percaya alat? Sehingga kita dikatakan antum nggak modern, langsung kita geram. Wah. Beberapa kali saya wa aksar man fil ardi yudiluka ang sabilillah. Janganlah kalian mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini karena mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang menyebabkan kita tersesat. Kita lebih percaya kepada makhluk, berharap kepada makhluk, tidak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjalankan syariat secara teguh, secara sempurna. Kita ragu menjalankan syariat karena apa? Karena atas desaan, hinaan, celaan dari orang lain kepada diri kita. Dengan mudahnya, dengan entengnya, dia mencela kita, memaki kita. Antum gak modern, antum jangan tinggal di kota ini sekarang, nah, gitu kan? Kaget tuh kita, nggak terima lah kita. Padahal Allah Azza wa Jalla mengatakan wala tatabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian tergoda oleh godaan-godaan syaitan. Itu semua bagian ranah dunia. Sehingga itulah yang menjadi penyebab fitnah masuk di dalam diri kita dan kita tidak menjalankan syariat secara utuh. Kita lupa bahwasannya Allah Azza wa Jalla yang menciptakan syariat ini. Allah yang sudah menyempurnakan menggunakan medianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kita semua agar tidak bersengketa, agar kita dimasukkan surga, agar kita hidup tenang, agar hidup nyaman, bahagia. Tapi kita lupa dengan janjinya Allah dan Rasulullah daripada hinaan dan celaannya orang lain, sehingga mudah kita masuk dalam dunia maksiat. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, coba kita buka mata hati kita ya. Kalau antum didatangi sebuah fitnah, sebuah subhat ya, antum harusnya apa? Harusnya berhenti. Sebagaimana Rasul sampaikan, da'lama yuribuka ilamala yuribuka. Janganlah kalian melakukan perkara yang meragukan dan tinggalkanlah perkara yang meragukan. Kalau antum mau beli emas, ternyata emasnya disegel. Dan saya kadang iseng tanya, Pak, ini boleh dibuka nggak segel? Oh jangan, kalau nanti dibuka harganya jatuh. Lucu kan? Atas dasar apa segel emas dibuka harganya jatuh, padahal zatnya sama? Ini kan permainan propaganda. Ternyata para jamaah yang dirahmati Allah, setelah ini bermain begitu banyak ya, di lingkungan kita, ternyata oh, ada orang-orang yang memanfaatkan untuk memalsukan zatnya, sehingga ya terjadilah pemalsuan emas. Banyak orang yang coba ngetes, dibuka segelnya, dites, ternyata bukan bagian dari emas. Siapa yang merugi? Diri kita. Sudah kita kehilangan harta, lalu kehilangan apa? Iman. Yang berat itu kehilangan iman. Harusnya kita menjalankan syariat itu tujuannya untuk meminimalisir persengketaan, meminimalisir keburukan, agar transaksi kita itu sahih, benar. Antum dapat haknya, orang yang jual juga mendapatkan haknya, dan bersama Allah Azza wa Jalla diridhoi, diberkahi. Antumnya tidak mau, malah memilih skema transaksi buatan manusia. Nah itulah kondisi kita saat ini seperti itu. Sehingga tidak akan ada pernah habisnya pembahasan jual beli emas online atau tertunda ini ya. Syariat itu selalu dibentur-benturkan dengan teknologi. Padahal di zaman Rasulullah SAW itu tidak ada teknologi yang seperti kita ini
Mereka hidup dengan nyaman, dengan nikmat, menikmati kebahagiaan. Tidak ada handphone di zaman Rasul, tetap orang itu bisa hafidz Quran. Tidak ada listrik di zaman Rasulullah SAW, tetap mereka bisa menuntut ilmu, bisa sholat. Kita ini di zaman diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla. Listrik ada, gadget ada, internet ada. Apa yang kurang dari karunia Allah Subhanahu wa taala dibandingkan di zamannya Rasulullah? Bahkan para salafus saleh itu ingin mendapatkan satu hadis para jemaah, itu jalan bermil-mil. Bisa 15 sampai 20 mil, Pak. Antum dari rumah antum ini, ya Allah, berapa langkah? Udah gitu diberikan karunia motor, sudah cuman 100 meter, naik motor pula. Ya, dengar kajian ngantuk, waduh, berarti nggak siap ini. Ya, nah, inilah para jamaah, fitnah yang kita terima pada hari ini seperti itu. Ya, lalu yang berikutnya, ya jelas itu emas kiasnya uang, ya. Jadi kalau kita ingin membeli emas, pastikan ya dan biyadin, harus kontan. Lalu yang berikutnya, tidak boleh ada penghalang sedikit pun. Termasuk ini, mindilun. Ini apa? Tisu nih. Ya. Misalkan ini emas, ya. Ini emas, ya, ditutup seperti ini. Ya. Nah, dalamnya ini emas, Pak. Berapa karat? 24. Berapa gram? 2 gram. Harganya berapa? 4 juta. Antum tiba-tiba percaya. Ya sudah, saya beli tanpa meraba, ya terlihat sedikit deh. Maka ini masuk dalam jual beli gharar. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'u al gharar. Rasul melarang jual beli yang tidak jelas. Ini tidak jelas, benar emas atau tidak. Ternyata kalau dibuka sebagiannya emas, sebagiannya bukan, atau emas Joko gimana? Kan repot tuh. Nah, jadi tidak boleh kita berspekulasi di dalam bertransaksi, terlebih lagi khusus emas. Nah, riba fadl ini adalah barang-barang komoditi. Dan Rasulullah SAW tadi menyebutkan ada berapa komoditi? Emas, perak, gandum, syair, kurma, dan garam. Ada berapa? 9 apa 6, Pak? 6. Kalau 9 begini, Pak, ya. Nah, ini 6, ya. Ada 6. Lalu yang berikutnya apa? Fiddatin, atau disebut dengan perak. Sama fungsinya sebagai kiasnya alat tukar. Karena di zaman Rasulullah dinar wa dirham. Dinar itu emas, dirham itu perak. Maka wajib tunai. Ya, nanti insya Allah kalau Allah mudahkan kita akan bahas, ya. Judulnya itu Fawaid Isrun, ya, min Ibnu Taimiyah, ya, 20 kaidah riba berdasarkan apa yang diilmui oleh Ibnu Taimiyah. Ada kitabnya khusus. Itu 20 itu nanti kita akan bahas. Ya, dari emas, kiasnya dan sebagainya. Termasuk ini saya berikan bocoran. Termasuk kita melakukan penukaran uang receh. Uang receh itu kan ada yang ya, ada logamnya itu dibuat dengan perak. Misalkan kertas gitu ditukar dengan perak. Itu pun ada aturan mainnya. Wajib kontan dan tunai, tidak boleh tertunda, Pak Jemaah. Nah, luar biasa. Sebegitu detailnya kalau kita ingin membreakdown tentang riba ini, ternyata banyak sekali yang harus kita ketahui. Karena ini berkaitan dengan zat komoditinya. Zat apa? Komoditinya. Nah, jadi ada contoh, ya. Kenapa emas itu wajib harus ditransaksikan secara tunai, tidak tertunda, dan dilihat oleh mata kita atau diraba dan sebagainya. Dari Fudalah, ya, huwaqal, ya, beliau berkata, saya pernah membeli kalung pada saat perang Khaybar seharga isna ta'asya dinar, seharga 12 dinar. Nah, dan di dalamnya yujadu
Dahab wa marjan. Jadi di dalamnya itu ada emas dan marjan. Tahu apa marjan? Lu'lu' wal marjan itu. Tahu nggak? Diamond, permata. Marjan itu permata atau diamond, ya. Setelah dia transaksi, lalu dia pisahkan antara permatanya dengan dahab ini, dengan emas ini, ya. Lalu aku mendapati jumlah dahab ini, emas itu melebihi daripada harga 12 dinar. Sudah melebihi dari 12 dinar, ditambah ada merjannya. Hal ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah, jangan dijual ataupun jangan bertransaksi sebelum dia, si penjual itu, memisahkan antara emas dan merjannya dengan permatanya. Subhanallah. Sampai perkara sepele ini saja itu tidak boleh, Pak. Maka kalau antum beli emas yang ada permatanya itu, nah, itu pisahkan dulu. Antum beli emasnya sendiri, permatanya sendiri. Kalau antum minta tukangnya untuk menggabungkan, maka silahkan digabungkan. Sampai sedetail itu. Dan ini dari Rasulullah SAW. Apalagi tukar tambah emas, ini pun juga bagian dari keharaman, riba. Riba fadl namanya. Ya termasuk ini contohnya Rasulullah SAW. Berarti kita beli emas itu tidak tunai. Ada yang terhutang. Saya menjual emas dilangsungkan juga dengan membeli emas. Dilangsungkan juga dengan hutang, karena saya harus menambah uang, sejumlah uang untuk menambah emas yang dan ini kena pasal bai'ataini fi bai'ah, dua akad di dalam satu transaksi. Rasulullah SAW melarang itu. Pertama, kita menjual belum selesai, mubasaratan, sekaligus kita membelinya. Berarti di dalam satu transaksi ada dua akad. Dan biasa kan kalau ibu-ibu, iya bu ya, biasa bu. Kalau saya mah biasa di pasar, Ustaz, punya rezeki langsung saya tukar tambah, nggak perlu bilang suami, katanya tabungan gitu ya. Ternyata itu haram, tidak diperbolehkan. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, inilah nikmatnya kita belajar, agar kita bisa membentengi diri, ya, agar kita tidak melakukan maksiat. Karena riba itu yang sekarang terjadi itu kadang-kadang yang dipikir oleh umat itu cuman leasing, ya, lalu KPR, KTA, KUR, begitu kan? Nah itu sudah kita bahas lalu itu, bagian dari riba nasi'ah. Lalu riba apa lagi? Riba qard, itu bagian itu. Tapi yang transaksi ini ternyata lebih detail, ya. Termasuk kita menukar uang. Biasanya ini di antara at-tajir, di antara para pedagang. Misalkan ini Pujasera, ada yang jualan minuman, ada yang jualan bakso, ada yang jualan nasi goreng, ada yang jualan sate dan sebagainya. Ada pelanggan datang makan bakso. Makan bakso karena tidak jual minuman, belinya di tempat bakso kan. Nah kalau dia mau minum, belinya di mana? Di stand minuman. Berarti berbeda antara penjual bakso dengan penjual minuman. Beli bakso 2, oke. Lalu pesan lagi sebelahnya 2 es teh. Sudah penjual yang berbeda ya. Penjual yang berbeda, ada 2 penjual, tapi pembelinya 1. Sudah makan, minum, selesai, dia ingin membayar. Lalu datang ke tukang bakso. Pak, berapa baksonya? 30.000. Oh ya, dikasih uang 50.000. Ternyata tidak ada kembalinya. Kembalinya berapa, Pak? Berapa? 40.000. Aduh, 20.000 ya. Kembalinya 20.000. Ternyata tidak ada kembalinya. Nah biasanya antara pedagang pinjam uang gitu, tukar dong dulu gitu.
Kamu kan tadi minuman beli toh di sini? Iya. Saya tukar dulu deh 50.000 nih. Tapi nggak ada nih receh 50.000. Adanya cuman 20.000. Sehingga tukar menukar tuh antara 50.000 dengan 20.000. Ya udah, karena mau cepat ya, tidak ingin mengecewakan pelanggan, 30.000-nya nanti. Tadi dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dahab bidahabu yadan biadin. Maka kiasnya emas itu uang. Kalau ditukar wajib tunai. Ini tertunda 30.000. Maka ini bagian dari riba. Coba bayangkan para jemaah yang terhormat. Kalau kita sembarangan dalam bertindak, bermuamalah, maka jatuhnya riba. Kan Al-Umar bin Khattab mengatakan, la yatajir fi sukina ilamang aklar riba. Janganlah kalian berdagang di pasar kami karena engkau akan terjerumus terhadap riba kalau tidak mempelajari riba. Ya ini seperti ini contohnya. Ini yang paling simpel, paling mudah ini. Kita tidak ada utang piutang, tidak berharap juga utang, karena suatu keadaan dan kebodohan kita, kejahilan kita, nggak paham tentang riba, tetap masuk dalam riba. Terus bandingannya dengan orang yang meriba kur tadi, KPR, sama nggak? Sama, dosanya sama. Nggak ada tingkatan level ABC, tidak ada. Bahkan Rasul sampaikan, nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa sahidai wa sawahu. Orang yang menerima riba, pemberi riba, dua saksinya dan penulisnya, semuanya sama dilaknat. Dan itu bagian dari orang yang memiliki dosa riba. Jadi bukan hanya sekedar penerima dan pemberinya saja, dua saksinya dan penulisnya termasuk orang-orang yang dapat ganjaran dosa riba. Lalu solusinya gimana? Maka Allah Azza wa Jalla dan Rasul itu memberikan solusi. Kalau tadi pinjaman misalkan tukar menukar itu menjadi riba karena tidak sempurna kan uangnya, harusnya kan 50.000 dengan 50.000, walaupun walaupun ukurannya berbeda. Ada yang satu lembar ya, ada yang 5 lembar misalkan. Tapi nilainya sama. Caranya gimana? Sederhana, Pak. Ya udah, saya tak pinjam dulu uang 20.000 kamu. Enak loh. Berarti akadnya apa? Pinjam bukan tukar. Pinjam dulu untuk mengembalikan ini. Nanti kalau saya ada uang receh, saya bayar ke kamu 20.000. Selesai. Ini baru hal-hal yang kecil ya, yang sifatnya umum. Ada juga yang sifatnya khusus dan bahkan mendekat ya, taqaddam ilallah, mendekat kepada Allah, mendekat pada rumah Allah. Sering juga terjadi para jemaah. Orang yang mau berangkat umroh itu, semua jamaah itu nanti kan biasanya dimasukkan di dalam satu grup WhatsApp. Lalu nanti tour leadernya itu ya menawari siapa yang mau menukar rial. Silahkan transfer ke sini. Harganya segini. Misalkan harga rial itu 4.500. Kalau mau 100 rial berarti 450.000. Silahkan transfer ke sini. Nanti pada saat keberangkatan saya akan berikan uang tunai rial. Begitu kan rata-rata akadnya. Masuklah kepada riba. Kurang lebih waktu itu saya ngisi kajian khusus travel umroh se-Indonesia, itu ada 42 travel. Mendengar ini kaget, Pak. Sebagian kecil yang sudah memahami dan sebagian besar yang belum memahami. Ada yang mendebat, ada yang menerima, macam-macam kan. Ya saya jelaskan dalilnya. Selesai. Subhanallah. Maka ilmu Allah itu luas sekali, Pak. Ini perkara muamalah ini, nggak main-main. Kalau kita terpeleset sedikit, langsung riba.
Makanya saya katakan, Allah sendiri yang mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di dalam transaksi jual beli itu diiringi oleh riba. Kalau antum tidak paham tentang riba, maka tergelincir masuk dalam riba. Itulah begitu ngerinya, dahsyatnya tentang teknis-teknis riba. Ya. Lalu solusinya gimana? Ya solusinya pesan saja. Pak, saya pesan ya, nanti ketemunya di sana. Saya juga siapkan uang tunai. Selesai. Kalau ada yang mengatakan tidak praktis lah dan sebagainya, tinggalkan. Nggak perlu kita. Karena saya hanya meyakini kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah selesai. Tidak perlu banyak berdebat. Kalau Bapak mau sistemnya seperti itu, kalau tidak ya sudah. Nggak ada nego-negoan. Sudah selesai kan? Kadang kita ini kan mudah dinego. Iya atau tidak? Tapi kalau misalkan masih sulit untuk melakukan itu, ya nggak perlu kita adakan itulah. Biar mereka usaha sendiri. Itu kan bukan kewajiban tugasnya tour leader ya. Untuk menyediakan uang real itu bukan kewajiban. Ngapain kita mewajibkan diri dan masuk dalam kemaksiatan? Sudah tujuannya ta'awun, tolong menolong, ingin mendapatkan pahala. Bukan pahala yang kita dapatkan, tapi maksiat. Ngapain? Ya lebih baik nggak usah diadakan event-event seperti itu, tukar-tukar real. Silahkan Bapak Ibu yang ingin belanja, kita kasih caranya saja, arahan. Kalau mau tukar real di money changer, ataupun kalau punya ATM yang berlogo Visa atau Mastercard, bisa ambil di ATM. Nanti tour leader akan mengarahkan atau membimbing. Kalau tidak sempat menukar uang di sini, di Arab juga banyak. Kalau toh memang masih tidak sempat, ternyata di Arab itu juga menerima uang rupiah. Banyak kemudahan sudah Pak sebenarnya. Kenapa kita mempersulit gitu? Kan orang Indonesia itu tergantung bagaimana pemerintahnya kan. Pemerintah kita itu kan sering banget ya mempersulit diri gitu. Lah kita masyarakatnya jadi ikutan gitu. Suka mempersulit diri. Jadi nggak perlu kita mempersulit diri, kasih arahan saja. Kecuali ada yang minta tolong, Pak Ustadz minta tolong dong ini, ya skemanya seperti ini sudah. Khalas, begitu ya. Lalu yang berikutnya para jamaah yang dirahmati Allah, ini berkaitan dengan kurma. Nah kalau kurma gimana Ustaz? Ya ada juga. Dan ini kisahnya dari Abu Nu'aim. Beliau menceritakan kepada kami, kepada Syaiban, dari Yahya, dari Abu Salamah, dari Abu Sa'id radhiyallahu an, kami diberikan kurma yang bercampur antara yang baik dan yang buruk, ya. Dan kami menjual 2 sok kurma yang buruk atau yang jelek kepada 1 sok kurma yang baik. Maka Nabi SAW bersabda, la yajuz, tidak boleh menjual 2 sok dibayar 1 sok terkait zat kurma, karena itu masuk dalam riba. Nah, di zaman sekarang juga banyak Pak, ternyata di antara penjual pedagang itu oleh-oleh haji itu banyak ternyata. Dan ini sampai hari ini berlaku Pak di antara pedagang itu. Pedagang itu kadang permodalannya itu bukan berupa uang, tapi berupa aset. Apalagi orang-orang yang distributor kurma, kan mereka nyetok banyak jenis kurma, iya kan? Contoh misalkan saya distributor di Surabaya, ada teman saya di Jakarta, ada di Palembang, ada di Semarang, ada di Jogja misalkan. Kadang kita ini di dalam satu grup itu sering berkomunikasi. Di Surabaya kurma apa yang habis? Oh, kurma yang habis Tunisia. Saya masih banyak nih. Kurma holas nih masih banyak. Ternyata di Palembang butuh. Saya kebalik. Tunisianya masih banyak, holasnya habis. Mau nggak kau tukar? Itu sering terjadi Pak. Akhirnya mereka tukar tuh kurma dengan kurma. Tapi kan nominalnya distandarkan harga kan. Kalau Tunisia itu palm fruit berapa? Anggaplah sekilonya itu 100.000. Lah holas berapa? Cuma 60.000.
Berarti kilonya ini yang dibawa ke Palembang, begitu juga yang Palembang dibawa ke Surabaya, ini sudah berbeda kilonya. Beratnya tidak sama, Pak. Maka itu jatuh dalam riba. Dan saya baru tahu itu ketika saya ke rumah teman saya yang ada ternyata dia itu menjadi bagian dari usahanya oleh-oleh haji. Dan suka ternyata tukar-menukar begitu. Dan ternyata ini masuk dalam bab riba. Subhanallah. Tapi para jemaah yang dirahmati Allah, nanti kita lanjutkan kembali ya. Semoga kita diberikan kesehatan, diberikan mental yang kuat ya, dan juga dipahamkan agama yang baik. Syukran lakum ala husni istimaikum, jazakumullahu khairan katsiran. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.